Hai Sobat Info, benar tidak bahwa kata orang nih ya, cinta itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada orang yang mengerti apa dan bagaimana yang disebut dengan cinta. Namun akhirnya, beberapa upaya ilmiah pun dilakukan di abad modern ini untuk mengetahui apa itu cinta sebenarnya. Dan ternyata hasilnya pun cukup menakjubkan loh guys. Kalau kamu penasaran mengenai cinta itu apa dan bagaimana, yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Cinta dan kimia. Secara ilmiah guys, ternyata cinta itu sama loh kayak perasaan lapar dan haus. Hanya saja cinta lebih kuat dan juga lebih permanen. Ketika kamu jatuh cinta, maka otak kamu akan melepas beberapa zat seperti feromon, dopamin, norepinefrin, serotonin, oksitosin, dan juga vasopresin. Ternyata semua zat ini memberikan rasa bahagia, senang, dan juga euforia yang ternyata hampir sama dengan narkoba loh guys. Namun kebalikannya, ketika kita patah hati, ternyata otak kita juga mengaktifkan beberapa daerah yang biasanya berhubungan dengan rasa sakit di dalam tubuh. Dan malah mirip juga sama rasa ketagihan heroin loh guys. Bahkan dalam kondisi patah hati yang parah, tubuh manusia melepaskan beberapa unsur kimia yang dapat melemahkan jantung. Dan pada akhirnya dapat mengakibatkan serangan jantung dan mendatangkan kematian, di mana hal ini disebut sebagai broken heart syndrome. Detak jantung pasangan bisa sama. Kalau kamu punya pasangan dan saling cinta, kamu boleh coba nih untuk saling tatap selama 5 menit, dan jika ada, kamu bisa menggunakan alat monitor jantung. Kamu dan pasangan kamu akan kaget saat mengetahui bahwa dalam 5 menit, kedua jantung kalian akan mulai sinkron dan pada akhirnya berdetak secara bersamaan. Hal ini ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah loh, tapi yang belum terjawab adalah mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Gimana nih menurut kamu guys? Orang pintar jadi bodoh karena cinta. Saat sedang jatuh cinta, biasanya kita selalu memikirkan si dia kan? Tiap hari, tiap saat, pengennya tuh tahu dia lagi apa, mikirin kita atau enggak, dan lain-lain deh. Seolah-olah kita itu begitu terobsesi pada dirinya. Dan yang mengejutkan setelah diteliti, ternyata fenomena yang timbul pada otak memang sama persis dengan mereka yang mengalami sindrom obsessive compulsive disorder. Selain itu, terbukti juga bahwa saat sedang jatuh cinta dengan dalam, manusia mengalami berkurangnya kontrol kognitif. Dalam kata lain, kamu menjadi bodoh saat jatuh cinta. Lucu kan guys? Jadi jangan heran ya kalau kamu tahu-tahu gak bisa konsen, gak bisa mikir, dan gak bisa garap soal di kelas atau kerjaan kantor hanya karena sedang jatuh cinta. Filofobia. Kalian tahu gak guys, bahwa ternyata semua hal di dunia ini selalu memiliki penyakit fobianya. Dan ternyata cinta juga ada loh fobianya, namanya filofobia. Penyakit ini ternyata membuat orang takut untuk jatuh cinta. Biasanya sih karena trauma masa lalu, atau ada yang salah dengan kimia di otaknya. Cinta dapat menyembuhkan sakit. Percaya atau enggak, ternyata cinta itu emang bisa nyembuhin sakit loh guys. Dan itu bukan sakit hati aja, tapi sakit kepala, sakit gigi, atau sakit encok. Kok bisa ya guys? Jadi, karena perasaan cinta itu membuat otak melepas hormon oksitosin yang ternyata berfungsi sebagai painkiller. Jadi, inilah alasan kenapa tubuh kita jadi kerasa lebih enakan saat dipeluk orang yang kita sayang. Bahkan cukup dengan memandang fotonya saja, bisa ngilangin rasa sakit loh guys. Kalau gini caranya, dokter bisa nggak laku nih. Cinta punya banyak nama. Berbeda dengan kondisi lain yang dialami manusia. Ternyata cinta itu sangat kompleks loh guys. Misalnya nih ya, kalau kita sedang lapar ya lapar aja. Laparnya jadi hilang kalau kita makan. Tapi kalau cinta itu beda. Kita bisa punya cinta terhadap keluarga, terhadap teman, hewan peliharaan, pacar, dan masih banyak lagi deh.
Ternyata semua ini sangat kompleks dan tidak mudah untuk dijelaskan. Maka dari itu, orang di Yunani zaman dulu memiliki nama yang berbeda-beda untuk cinta. Seperti Storge untuk cinta keluarga, Philia untuk cinta terhadap teman, Eros untuk cinta romantis, dan Agape untuk cinta kepada Tuhan. Cinta itu ternyata emang complicated. Sebelum kita bisa jatuh cinta kepada seseorang, kita harus tertarik dulu kepada orang itu kan? Tanpa ketertarikan, tentunya seseorang tidak mungkin jatuh cinta. Lucunya, ketika seseorang merasa tertarik, bagian otak yang menjadi aktif adalah otak kiri. Sedangkan ketika sudah jatuh cinta, maka yang aktif adalah otak kanan. Alasan untuk bisa tertarik sebenarnya sangat subjektif. Tetapi umumnya, faktornya berada di wajah, bentuk tubuh, dan kesamaan-kesamaan tertentu seperti hobi, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tetapi para ahli mengatakan bahwa para pasangan tidak boleh memiliki terlalu banyak kesamaan karena akan mengalami kebosanan, dan juga tidak boleh memiliki terlalu banyak perbedaan karena akan merasa terasing. Nah, bingung kan jadinya gimana? So, udah tahu kan penjelasan ilmiahnya mengapa kita jadi aneh kalau lagi jatuh cinta atau patah hati? Dan ternyata tubuh manusia itu menyimpan banyak rahasia ya guys. So, gimana nih pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!